Oke, ketemu lagi dengan pembelajaran yang baru. Nah, kali ini saya ingin bahas sedikit tentang masalah yang harus dikerjakan pada orang-orang tertentu yang punya keterbatasan. Ya, keterbatasan ini keterbatasan fisik. Banyak hal yang terjadi pada orang-orang tertentu seperti keterbatasan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa uh, bicara. Nah, salah satunya juga saya akan bahas tentang bagaimana jika menggunakan perangkat elektronik yang biasa kita pakai tapi tidak bisa digunakan oleh mereka gitu, terutama yang orang-orang yang tidak bisa melihat gitu. Baik, kita coba. Ada beberapa tools yang ingin saya peragakan untuk mendesain, bukan mendesain ya, untuk membantu mereka. Ini salah satu contohnya saja yang dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak bisa melihat. Tentu inovasi-inovasi ke depan akan semakin baik ya untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, dalam aplikasi itu ada beberapa hal yang saya mau bahas. Cuma 3 sih sebetulnya. Satu, menulisnya bagaimana tanpa melihat, terus membacanya tanpa melihat bagaimana. Kemudian beberapa lagi tambahan seperti mencari ya. Oke, kita coba saja langsung prosesnya. Ya, nah ini salah satunya adalah dictation. Dictation adalah salah satu perangkat di salah satu sistem kita yang membicarakan tentang uh, apa bagaimana mendikte. Baik, kita langsung saja. Nah, saya gunakannya dikte di WPS dan gunakan Google Tools ya. Oke. Oke. Suaranya agak sedikit kecil, maka akan saya coba cepat saja ya. Nah, ini bagaimana Sekarang kita membahas tentang menggunakan WPS ya. Saya menjelaskan dengan menggunakan WPS. Nah, ini WPS yang akan kita gunakan. WPS ini bisa dipakai ya, bisa dipakai. Tapi sebelumnya kalau memangnya tidak ada, anda tidak punya WPS-nya, silahkan Anda gunakan media lain. Atau di download dulu dengan menggunakan uh, Google Play-nya. Silahkan di download dulu menggunakan Google Play-nya ya. Ini suaranya agak kecil, jadi saya coba kata uh, kembangkan saja namanya VPS. Oke. ya. Oke ya, Bahwa kita. Nah, ini kalau di Google Play-nya ya, Anda dictation, bisa pakai di Google Play-nya. kemudian Nah, di Google kita Play-nya Anda menggunakan tinggal ketikkan WPS saja ya. di sini WPS ya, WPS. Nah, ini WPS. Nah, Nanti WPS akan ini muncul WPS. oke, Nah, di kita sini ada masuk sedikit ke lagu yang agak keras, grafik. jadi saya lewat Oke, saja WPS yang ini. ya. Nah, Oke, setelah jadi sudah kita WPS-nya, Anda merekam. bisa langsung buka Kenapa dia WPS-nya. bisa merekam dan bisa Nah, ini bisa ngerekam dia. apalagi ada Sistemnya bisa merekam Google Play. data-datanya ya. Nah, Anda bisa ciptakan lewat sini ya, dibuka di sini, kemudian silahkan dilihat. Nah, Kalau pakai speaker harus nah, saya akan memperagakan bagaimana mendictationnya ya. Nah, ini sudah membuka. Oke, kita lanjut saja. Silahkan PPT didengarkan. atau PowerPoint juga dia bisa baca. Jadi file-file seperti itu sudah ada. Kemudian Anda bisa edit langsung di sini. Cuma memang ada banyak keterbatasan. Ya, tapi yang saya mau bahas adalah kelebihan dari salah satu aplikasi ini yang di Word tidak ada. Ya, di Word ada, di Office 360 namanya. Itu ada dictation, tapi kalau di Word kita tidak ada buat speakernya. Kalau di sini sudah ada, jadi Anda yang mau cepat mengetik atau apa dictation silahkan dipakai ini. Oke, ini gampang. Anda lihat saja layar di depan sini setelah terbuka. Lihat di sini ada keyboard. Nah, di ujung sini ada speaker. Nah, Anda kalau pakai speaker ini artinya Anda sudah bisa dictation ya. Dictation kita coba ya, dictation. Nah,
Oke, ditekan agak lama, kemudian dia akan mengetik. Perhatikan apa yang saya bicarakan di sini sudah dapat diterjemahkan lewat tulisan oleh Google Keyboard khususnya. Nah, oke, tutup. Nah, Anda selesai mengetik ini tetap harus periksa apa yang sudah Anda ucapkan tadi. Karena apa? Ini sebagai alat bantu saja. Terkadang dia sering salah. Yang di sini tadi kita sudah lihat karena bahasanya tidak terlampau sulit, sempurna ya, ditekan agak lama, kemudian dia akan mengetik. Perhatikan apa yang dibicarakan di sini sudah dapat diterjemahkan lewat tulisan oleh Google Keyboard ya. Baik, kita lanjut lagi, kita coba dengan kata-kata yang lebih sulit ya. Pengolahan data yang dilakukan oleh Google Speech dapat diterjemahkan lewat tulisan oleh. Nah, kalau Anda perhatikan tadi ada kata yang salah ya di sini. Kata yang salah. Nah, silahkan Anda lihat pengolahan data yang dilakukan oleh Google Speech. Nah, ini lihat, dia hanya bisa menerjemahkan pick. Nah, ini dia pick ya, dia pick. Dia harusnya di Google Speech. Kenapa? Karena language bahasanya itu tidak diberikan bahasa Inggris. Dia dalam bahasa Indonesia. Tanda-tandanya apa? Ini nih, Anda punya ini. Ya, Anda punya sistem untuk memperbaiki kata yang diketik bahasa Indonesia. Jadi dia memperbaikinya, mengenalnya dengan bahasa Indonesia. Oke. Ya, karena saya sudah terjemahkan, bisa baca bahasa Indonesia. Jangan lupa language-nya saya sudah rubah. Dia bisa bantu. Kita coba lagi dalam bentuk kita coba lagi. Sekarang kata-katanya kita percepat. Saya mencoba mempercepat dictation supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, lihat dictation. Nah, kata dictation tadi saya mencoba mempercepat dictation tadi. Saya menyebutnya dengan dictation, tapi di sini diketiknya. Sekali lagi itu adalah kesalahan yang terjadi karena ada itu tadi ada salah ketik ya. Nah, itu dia. Jadi ini terbatas dengan kata-kata dari bahasanya sendiri. Nah, itu dulu saya percepat saja. Kemudian kita coba ke slide berikutnya. Nah, untuk beberapa orang yang memang agak riskan kita melepaskan di perjalanan atau apa, nah Anda bisa masuk ke Google Timeline. Google Timeline ini untuk melacak jejak dia pergi kemana saja, atau kita bisa menjajak terakhirnya dia pergi kemana. Nah, mungkin Anda bisa melihat jalurnya pet ini atau jalur yang dia sudah lewati. Nah, ini gunakan salah satu gunakan Google Timeline ini syaratnya cuma satu, Anda bisa mengakses akun yang dipegang oleh HP-nya orang tersebut atau teman kita yang mungkin agak kekurangan. Jadi sehingga kita bisa melacak jejaknya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tools untuk baca. Bacanya ini pakai Google Text to Speech. Ini terbalik dengan kasus yang tadi. Kasus yang tadi adalah bagaimana kita mendiktekan atau mengorasikan kalimatnya, kemudian diketik. Sekarang terbalik, yang diketik dibaca. Nah, syaratnya sederhana sekali. Untuk hal ini kita percepat saja. Sebenarnya syaratnya ketika Anda buat dictation, nah ini adalah contoh yang tadi. Ya, contoh yang tadi saya coba baca ya. Sekarang bagaimana caranya? Nah, dengan mengaktifkan Google Speech Tutor. Nah, Google Speech Tutornya ada di sini nih, ya, di sini. Nah, ini dia bisa aktif ya. Ditekan agak WPS Office. Pukul 11.33.
Ditekan agak WPS Office. WPS Office ini yang Ditekan dibaca. agak lama kemudian dia akan Nah, sudah dapat diterjemahkan lewat tuli. Pengolahan data yang dilakukan oleh Baik. saya nah itu adalah proses tadi bacanya ya, proses bacanya. Kenapa bisa terbaca semua? Nah, saya potong pendek saja. Ini juga terbaca sebetulnya. Ini juga terbaca sebetulnya. Tapi yang harus kita baca di sini sebenarnya sederhana karena ini yang dibaca satu layar semua. Kemudian saya melakukan setting di situ, melakukan settingnya apa? Background gambar terbaca, artinya ini juga terbaca sama saya gitu ya. Terbaca sama sistem terbaca. Jadi kalau Anda mau mengubahnya dari sistem seperti ini atau mau mengeluarkan sistem seperti ini, Anda harus masuk ke sistemnya ya, ke sistemnya atau settingannya. Nah, ini udah bisa baca dia tadi. Anda bisa lihat dia bisa baca dengan karena ada logo ini ya. Ada ini diambil dari aksesibilitas. Caranya gimana? Mari kita lanjut. Untuk settingnya fokus pada kita lihat dulu pengaturan lebih lanjutnya ya, pengaturan lebih lanjut. Kalau di sini pengaturan lebih lanjut ya, pengaturan tambahan atau pengaturan lanjut. Nah, setiap HP itu berbeda ya pengaturannya. Kita pakai pengaturan lanjut ini. Anda ketemu aksesibilitas saja. Nah, aksesibilitas. Kemudian di sini lihat pintasannya ada ya, pintasan aksesibilitas Anda bisa matikan, Anda bisa aktifkan. Nah, ini saya untuk klik dihidupkan ya. Nah, yang penting adalah ini keluaran text to speech. Nah, Anda klik saja text to speech-nya. Nah, Anda bisa menyeting mulai dari sini nih ya. Text to speech ini. Nah, untuk misalkan saya setting ini dulu ya, laju bicara. Saya mau perlambat laju bicaranya, tadi terlampau cepat. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Nah, ini digeser ya. Perlambat tadi terlalu cepat, tapi kalau ke sini cepat sekali. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi Anda bisa setting sendiri setangkapnya telinga Anda gitu ya. Untuk sintesis. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Nah, coba segitu. Masih agak lebih cepat sih menurut saya. Nah, kemudian mesin yang disukai Google to Speech-nya apa, Anda boleh coba lihat Google to Speech ya, sudah disentering biru ya. Nah, ini tadi sudah disetting, kemudian Google Search sudah aktif, maka dia akan muncul ini ya, akan muncul ini. Bahasanya juga ini. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi. File tab 21 close. Nah, tampilan mobile. nah dia baca tuh, dia baca semua tuh. Asisten. Ya. Selesai. Nah, kira-kira seperti itu nih prosesnya ketika Anda mau baca. Nah, ini tools ini Anda bisa gunakan untuk membantu membaca mungkin teksnya. Kalau di saya punya tools ini satu layar terbaca semua ya. Mulai dari ini bisa dibaca karena dia background kebaca, yang di dalam gambar terbaca, dan semuanya tools-toolsnya terbaca. Nah, itu kira-kira. Kemudian selanjutnya kita coba lanjut slide berikutnya adalah, nah ini map juga berguna ya ketika Anda ketemu navigasi di style berjalan kaki atau berjalan dengan mobil atau segala macam mapnya. Dalam hal ini ada navigasi map, road, dan mountain. Mountain mungkin masih kurang ya. Nah, kira-kira segitu saja dulu untuk mempersingkat pembelajaran ini. Bila ada yang mau ditanya, silahkan ditanyakan di dalam ininya kontennya. Terima kasih, tetap sehat di rumah, tetap berinovasi dan kreatif.